Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Preman kampung tega memeras pedagang di Jalan Marelan 4, Kota Medan sambil membawa palu. Rekonstruksi kasus pembunuhan satpam perkebunan yang tewas dibacok nyaris ricuh. Menyulap bunga telang menjadi sirup kaya manfaat bagi kesehatan tubuh. Kita ke informasi pertama. Sungguh tidak tahu diri, preman kampung tega memeras pedagang di Jalan Marelan 4, Kota Medan. Pelaku selalu menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya. Foto lah kan, nggak boleh gitu. Mana ada ganggu gawe, nanti manusia gitu. Apa satu? Pemilik warung ini diancam preman bernama Rudi. Pemerasan terjadi di Jalan Marelan 4, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Rabu lalu. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli di warung dan kemudian pelaku memaksa meminta barang kepada pemilik warung disertai dengan ancaman. Kala itu pelaku mengancam menggunakan palu. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena telah meresahkan warga. Ya dia kan kadang memang dia gitu alasannya beli gitu, alasannya beli di 1.000 tak 500 bolak-balik gitu, kayak mencurigakan lah gitu, bawaannya pisau, bawaannya martil gitu ya kan. Ya itu nanti kalau umpamanya nggak ketahuan pinjam korek gitu, nanti kalau entah ketahuan beli gitu dia. Oh, berarti dia sambil mengancam, Bu? Iyalah bawa martil itu dia, bawa alat-alat tajam itu gitu. Itu udah sering terjadi, Bu? Udah sering lah dia bawa. Oh, percaya nggak warga sini semua? Itu tukang rotiku selalu diambil rotinya, ya kan? Salah kami itu. Nanti pas Mbak itu buka mau antar roti, diambilnya rotinya. Tanpa bayar? Tanpa bayar. Oh, ini memang warga sini udah resah ya? Oh, udah tahu semua lah. Dan itu pelakunya memang warga sini, Bu? Iya, warga. Rekonstruksi kasus pembunuhan satpam perkebunan yang tewas di Kapak saat memergoki kawanan pencuri nyaris ricuh. Keluarga korban histeris meneriaki para tersangka sebelum dan sesudah rekonstruksi. Awalnya rekonstruksi digelar di Aula Serbaguna Polres Labuan Batu demi menghindari keributan. Namun sejumlah kerabat korban tetap mendatangi Polres Labuan Batu untuk menyaksikan langsung reka ulang pembunuhan Hasrat Siregar 49 tahun satpam perusahaan perkebunan swasta. Keluarga korban berupaya meluapkan emosi kepada para tersangka saat dibawa keluar dari tahanan. Alhasil menghindari keributan, polisi pun menggelar rekonstruksi ini secara tertutup. Polisi menetapkan 6 tersangka pembunuhan terhadap korban, namun seorang lagi masih dalam pelarian dan berstatus DPO. Dalam rekonstruksi ini terdapat total 30 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka. Karena 30 orang membunuh, kalau hanya 5 orang, Pak, dia sanggup sendiri. Mungkin Mudah-mudahan dia sanggup sendiri. Dia bicara sama saya sendiri. Sebanyak-banyak yang perempuan 2 lagi, Pak, harus dicari. Yang bawa projo itu perempuan harus dicari. Dan yang lain, yang DPO harus dapat semua. Pembunuhan korban Hasrat Siregar terjadi pada 16 Januari 2023. Kejadian itu bermula ketika korban yang merupakan komandan regu satpam di perkebunan swasta Padang Halaban memergoki kawanan pencuri sawit di areal perkebunan tempatnya bekerja. 1 orang pencuri berhasil ditangkap bersama beberapa buah sawit hasil curian. Namun saat akan dibawa ke pos satpam, korban malah diserang oleh kawanan pencuri bersenjatakan kapak, golok, serta senjata tajam lainnya. Korban tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Korban penipuan jual beli tanah milik pemerintah Kota Medan, Rosnani Siregar, mengikuti sidang putusan atas gugatan terhadap dirinya yang dilayangkan tersangka M, tersangka penipuan yang kini berstatus DPO. Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan penggugat dan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya.
Rosnani Siregar, janda tua yang menjadi tergugat dalam perkara ini, menangis haru selepas mendengarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu lalu. Majelis Hakim menolak gugatan penggugat serta gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, di mana tergugat merupakan korban penipuan. Tergugat Rosnani merupakan korban penipuan penjualan tanah oleh dua penjual yang kini telah menjadi tersangka berstatus DPO. Rosnani Siregar membeli tanah seluas 20 hektar di kawasan Jalan Flamboyan 2, Kota Medan dari tersangka AM. Korban telah membayar sebesar 825 juta rupiah secara bertahap. Namun belakangan diketahui tanah yang dibelinya ternyata bukan milik AM, melainkan bagian dari aset pemerintah Kota Medan. Dia ada DPO, cuman aja masih ini dia tempatnya berpindah-pindah, nah. Berpindah-pindah, dia kalau di Medan tempat si Elvira, ya Jalan Kiwi, kalau di Pekanbaru tempat anaknya namanya Fatmah, kalau di Jakarta tempat anaknya yang bernama Haikal Baron, terus dia berpindah-pindah. Tertipu atas pembelian tanah, Rosnani lantas melaporkan kasus itu ke Polrestabes Medan dengan dua terlapor, masing-masing AM dan E. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus DPO. Tidak tinggal diam, kaki tangan tersangka AM lantas mengajukan gugatan perdata terhadap korban Rosnani. Korban digugat atas tuduhan Wan Prestasi dengan nomor perkara 578. Gugatan penggugat ditolak seluruhnya dan gugatan rekompensi kita juga ditolak seluruhnya. Jadi kita sekarang fokus untuk mendesak pihak polisi agar segera menangkap, memanggil Azam Masita dan teman-temannya untuk segera ditangkap dan ditahan. Kuasa hukum tergugat mendesak pihak kepolisian untuk menangkap penggugat yang telah berstatus tersangka dan kini DPO. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan, Kejaksaan Negeri Kota Binjai memusnahkan barang bukti tindak pidana umum dan narkotika. Pemusnahan barang bukti berasal dari 27 perkara yang telah inkrah. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan narkotika ini dilaksanakan di halaman Kejaksaan Negeri Binjai pada Kamis lalu. Pemusnahan dengan cara di blender untuk barang bukti sabu-sabu, sementara barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan sabu-sabu seberat 256 gram, 2,7 kg ganja, 8 butir pil ekstasi, 9 telepon genggam, serta berbagai barang bukti lainnya. Pemusnahan barang bukti ini adalah merupakan langkah lanjutan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Tanpa ada pemusnahan, berarti ada putusan yang belum dilaksanakan, berarti tuntas pelaksanaan putusannya. Jadi terhadap perkara ini pemusnahan yang kedua di tahun ini. Pertama kemarin pemusnahan barang bukti sudah dilakukan di tanggal 30 Januari 2023 yang lalu. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 27 perkara yang sudah inkrah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai.